Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, menggelar roadshow pertukaran pemuda antar negara atau PPAN di Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berlangsung di Aula Profesor Matulada pada Kamis 7 Maret 2024. Roadshow ini merupakan upaya konkret dari Kemenpora dalam memperluas jaringan kerjasama pemuda di tingkat internasional. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Roadshow pertukaran pemuda antar negara atau PPAN digelar di Aula Profesor Matulada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin pada Kamis 7 Maret 2024. Kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang bekerja sama dengan stakeholder beberapa negara seperti Korea, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi mengenai kegiatan PPAN yang didanai oleh Kemenpora Indonesia setiap tahunnya. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua PCMI Sulawesi Selatan, Faisal, yang menjelaskan banyak terkait PPAN. PPAN sendiri merupakan salah satu program pemerintah dalam mengembangkan generasi muda Indonesia untuk memperluas pengetahuan dan wawasan, serta mempersiapkan kaum muda dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang. Kegiatan ini tak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, namun mereka yang berumur 16 hingga 30 tahun di seluruh Indonesia. PPAN memiliki banyak program, salah satunya adalah Canada Youth Exchange Program untuk yang berusia 21 tahun hingga 25 tahun. Setiap program hanya diwakili satu delegasi masing-masing provinsi. Wakil Ketua PCMI Sulawesi Selatan itu juga menjelaskan bahwa proses seleksi yang dilakukan biasanya berbeda dari masing-masing provinsi. Di Sulawesi Selatan sendiri, dimulai dari seleksi administrasi, dilanjutkan interview, cultural perform, wawasan nasional, psikologi tes, dan fokus group discussion atau FGD. Jadi itu untuk memberikan informasi kepada pemuda-pemuda yang ada di Sulawesi Selatan soal program pertukaran pemuda antar negara. Biasanya itu dilaksanakan di bulan 4 untuk seleksinya sendiri. Jadi program ini adalah program di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan bekerja sama dengan stakeholders yang ada di negara-negara tujuan pertukaran itu sendiri. Jadi tujuannya untuk disampaikan kepada pemuda-pemuda apa saja itu PPAN dan apa-apa saja programnya, sehingga mereka bisa lebih aware dan lebih paham soal program sebelum akhirnya mereka memilih untuk mengikuti seleksi seperti itu. Setiap program itu beda-beda jangka waktunya, jadi ada program yang cuma sampai 3 minggu atau bahkan ada yang 3 bulan dan juga ada yang kegiatannya itu programnya sampai dengan 2 tahun. Jadi tahun pertama kemudian tahun kedua di negara tujuan seperti itu. Setelah pengenalan program oleh Faisal, dilanjutkan dengan sharing pengalaman dengan 3 alumni PPAN. Ketiganya adalah Hairun Nisa, Anggur Anissa Najamuddin, dan Anugrah Yuda Pratama. Para alumni yang mengenakan baju khas yang dinamakan A1 itu membagikan perjalanannya mengikuti program yang mereka pilih. Hairun Nisa, yang juga merupakan mahasiswi ilmu pemerintahan Universitas Hasanuddin, menyarankan pemuda yang ingin mendaftarkan diri terlebih dulu melakukan riset terhadap program yang mereka inginkan, persyaratan berkas, dan memperbanyak jaringan dengan para alumni PPAN. Oke, kalau untuk pesan-pesan untuk calon yang mendaftar PPAN, pertama coba cari dan riset program PPAN itu mereka mencari kriteria yang seperti apa, terus juga coba lihat apa sih persyaratan berkas atau dokumen yang diperlukan. Terus yang ketiga, coba untuk berjejaring sama alumni-alumni program gitu. Jangan pernah ragu untuk mempertanyakan seputar program PPAN. Terus juga pastikan teman-teman bisa berbahasa Inggris karena itu modal yang paling pertama untuk ikut program internasional gitu. Temukan alasan yang tepat kenapa teman-teman harus ikut program PPAN. Jangan cuma berpikir jalan-jalan aja gitu ya, jalan-jalan aja itu bonus gitu. Dan jangan lupa untuk manifesting atau berdoa untuk mewujudkan impian tersebut. Pokoknya jangan pernah menyerah kalau misalnya teman-teman gagal, coba aja lagi karena masih banyak waktu untuk mencoba, dihabiskan aja jatah gagalnya gitu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih.
Dalam kegiatan ini juga terdapat sesi tanya jawab dan diskusi dengan para peserta. Puluhan mahasiswa dari berbagai program studi mengikuti kegiatan ini. Roadshow PPAN berlangsung sekitar 3 jam hingga pukul 12 WITA. Zulkarnain, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Dalam dunia pendidikan yang semakin kompetitif, menjadi mahasiswa berprestasi bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin untuk menyeimbangkan antara akademik, kompetisi, dan organisasi. Lantas, apa saja strategi yang dibutuhkan khususnya buat para mahasiswa baru? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Memasuki masa perkuliahan semester akhir di tahun ajaran kali ini, mahasiswa dihadapkan pada berbagai pilihan, akademik, organisasi, atau justru kompetisi. Tidak sedikit yang akhirnya kebingungan untuk memilih akan fokus di mana. Namun di tengah kebingungan tersebut, sejumlah mahasiswa justru berhasil membuktikan bahwa mereka mampu untuk menyeimbangkan ketiganya. Terbukti dengan berbagai prestasi yang diraihnya, berupa IPK yang tinggi, menjabat di organisasi, serta juara kompetisi. Untuk menyeimbangkan ketiga hal tersebut membutuhkan komitmen dan tekad yang kuat, terutama kemampuan dalam hal manajemen waktu, dengan tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakan sesuatu. Nanda, seorang mahasiswi semester 6 dari Fakultas Hukum, memilih untuk fokus pada akademik dengan menargetkan agar dapat lulus sesegera mungkin. Namun dirinya juga tidak menutup kemungkinan untuk setiap peluang dan kesempatan yang ada, termasuk ikut terlibat aktif sebagai Satgas Unhas yang menangani berbagai kasus kekerasan seksual di ranah kampus. Kalau buat aku pribadi ya, khususnya sebagai mahasiswi semester 6 nih, karena kan di semester 6 tuh agak krusial ya, kita udah mulai capek, udah mulai jenuh kuliah, udah mulai hektik lah juga jadwal-jadwalnya, dan kepikiran sama final project kita di akhir nanti, skripsi or PKM misalnya yang mau convert, jurnal, etc. Caranya adalah dari pas kita libur nih, kita udah nentuin kira-kira deadline untuk masing-masing target tuh kapan gitu. Jadi kita masih terus-menerus bisa move, kita terus-menerus bisa improve gitu. Kita terus-menerus bisa establish our skill kita ke depannya bagi seorang mahasiswa, apalagi di semester 6 ini. Nah, buat adik-adik nih, kalau misalnya emang yang baru mau masuk nih, yang baru mau kuliah ya, caranya adalah kita harus tahu dulu misalnya kita mau belajar apa, kita harus tahu gunanya tuh untuk apa, ke depannya mau gimana, ke depannya ilmu itu tuh mau dipakai untuk apa, kayak gitu, supaya nanti ke depannya kita bisa set our goals lebih spesifik lagi, lebih exact lagi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nazal Amim Firdaus sebagai mahasiswa yang kerap kali menjuarai kompetisi dan mewakili kampus pada bidang hukum. Dirinya memiliki cara tersendiri untuk menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan kompetisi, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di dalam dirinya sendiri terkait alasan ia memilih sebuah tujuan. Hal itu ia lakukan untuk meminimalisir demotivasi yang terkadang ia alami. Dirinya juga membagikan terkait tips untuk menjaga konsistensi selama berproses menjadi mahasiswa. Selain itu, ia juga menegaskan terkait betapa pentingnya memiliki circle dan lingkungan positif yang suportif dalam mendukung mimpi-mimpinya. Penting banget tentunya, karena saya pribadi percaya kalau misalnya siapa kita itu bergantung pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kayak itu sangat penting untuk memilih dan memilah teman-teman atau circle yang ada di sekitar kita. Oke, kebetulan karena semester genap kan biasanya tempatnya organisasi lagi oprek nih. Jadi kalau misalnya saya bisa share ke teman-teman bagaimana sebenarnya bisa buat kompetisi, organisasi, dan juga academic balance itu pertama tahu proporsinya sih. Jadi kayak terkadang aku lihat banyak teman-teman yang organisasinya terlalu banyak, jadi itu yang buat mereka tidak seimbang ke akademik maupun kompetisi. Terus untuk kompetisi aku juga lihat apakah kompetisi tersebut worth to try atau tidak, apakah akan lebih banyak pengorbanan di sisi lain ketika saya ikut, misalnya terlalu banyak waktu yang terbuang atau kompetisinya tidak sejalan dengan tujuan karir saya misalnya. Itu mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan pada diri sendiri untuk meminimalisir jumlahnya, karena saya percaya bahwa jumlah itu berpengaruh sama bagaimana keseimbangan waktu itu bisa teralokasikan. Pertimbangan yang matang, memastikan semua berjalan secara proporsional, serta mengetahui kapan dan di mana harus mengalokasikan waktu dan tenaga. Nazal percaya bahwa siapapun bisa menjadi mahasiswa berprestasi dengan ketiga aspek yang seimbang antara akademik, organisasi, dan kompetisi. Husneni Putri Intan, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.
Pemirsa, ternyata anjing bisa melacak orang hilang, terlebih korban bencana alam yang belum ditemukan. Bukan sembarang anjing, disebutnya anjing K9. Baru-baru ini berhasil menemukan korban yang tertimbun tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Inilah informasi sengkapnya untuk Anda. Keberadaan anjing K9 begitu membantu tim SAR pada proses pencarian korban bencana alam. Bencana alam baru-baru ini terjadi menimpa masyarakat Sulawesi Selatan. Tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, tepatnya di Jalan Poros, Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara. Anjing K9 sebagai simbol atau lambang kesatuan anjing pekerja, baik untuk kalangan militer, kepolisian, dan kalangan sipil atau swasta. Anjing K9 diturunkan untuk membantu melacak korban yang tertimbun tanah longsor di Kabupaten Luwu dan belum ditemukan. Anjing K9 ini milik kepolisian daerah Sulawesi Selatan. K9 ini sebenarnya adalah boleh dibilang armada juga ya, yang polisi pakai untuk melacak sesuatu yang dicari. Jadi memang ada squadnya di kepolisian itu. Jadi mereka itu memang dilatih untuk mencari korban. Kalau di kepolisian juga mereka dilatih untuk mencari narkoba dengan penciuman anjing-anjing pelacak ini. Jadi anjing ini memang dilatih untuk mendapatkan target-target yang mau dicapai. Apakah dia dari sisi mungkin tempat di mana disimpan, disembunyikan narkoba itu, ataukah dalam pencarian orang hilang. Nah, itu juga bisa dipakai. Dalam kejadian gempa itu biasa digunakan juga untuk mencari korban dari penciuman. Karena apabila gempa terjadi kan runtuhan-runtuhan ini kadang menutupi, gak bisa kelihatan, tapi dengan adanya anjing pelacak ini bisa. Jadi ada memang squad K9 ini. Puluhan warga dilaporkan tertimbun longsor. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Sulawesi Selatan bekerja sama dengan kepolisian untuk membantu mencari korban tanah longsor. Dengan mengerahkan anjing K9 untuk melacak, dengan bantuan anjing K9 akan lebih memudahkan tim SAR untuk melacak korban yang masih belum ditemukan. Anjing K9 telah terlatih untuk memiliki kemampuan melacak dengan menggunakan indera penciumannya. Seperti itu. Jadi tergantung juga pada ketebalan daripada material yang jatuh. Kalau sudah bongkahan yang jatuh itu biasanya agak susah. Tapi kalau masih permukaan-permukaan yang tipis masih bisa di ini. Jadi memungkinkan. Sip. Terakhir Pak, Ya. menghadap kamera terkait anjing atau K9, apa itu Pak? K9. Ya. K9. K9 ini sebenarnya adalah boleh dibilang armada juga ya, yang polisi pakai untuk melacak sesuatu yang dicari. Jadi memang ada squadnya di kepolisian itu. Jadi mereka itu memang dilatih untuk mencari korban. Kalau di kepolisian juga mereka dilatih untuk mencari narkoba dengan penciuman anjing-anjing pelacak ini. Jadi anjing ini memang dilatih untuk mendapatkan target-target yang mau dicapai. Apakah dia dari sisi mungkin tempat di mana disimpan, disembunyikan narkoba itu, ataukah dalam pencarian orang hilang. Nah, itu juga bisa dipakai. Dalam kejadian gempa itu biasa digunakan juga untuk mencari korban dari penciuman. Karena apabila gempa terjadi kan runtuhan-runtuhan ini kadang menutupi, gak bisa kelihatan, tapi dengan adanya anjing pelacak ini bisa. Jadi ada memang squad K9 ini. Kapolres Luwu AKBP Arisandi mengemukakan bahwa semua korban yang ditemukan telah teridentifikasi dan terdapat 5 orang korban yang meninggal dunia pada bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Menjaga kesehatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan, salah satunya dengan mengatur pola makan yang baik, seperti sarapan di pagi hari. Sarapan pagi sering dianggap sebagai makanan terpenting dalam sehari, karena memberikan energi yang diperlukan untuk memulai aktivitas sehari-hari. Namun, sayangnya banyak yang mengabaikan pentingnya sarapan pagi, dengan beragam alasan yang muncul seperti kesibukan kerja yang padat. Lalu bagaimana dampak melewatkan sarapan pagi? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Sarapan pagi merupakan hal yang sangat dianjurkan. Dengan demikian, tidak sarapan pagi menjadi salah satu kebiasaan yang paling merugikan bagi kesehatan manusia. Mungkin
Sebagian orang menganggap bahwa melewatkan sarapan pagi adalah cara cepat untuk menghemat waktu atau mengurangi asupan kalori. Namun kenyataannya, hal itu dapat berdampak buruk pada kesehatan secara keseluruhan. Jika dilansir dari website Kompas TV, bahwa hasil studi terbaru menunjukkan melewatkan sarapan pagi dapat memicu respon di otak yang berdampak negatif pada sel kekebalan tubuh seseorang. Salah satu dokter spesialis gizi klinis dari Universitas Hasanuddin, Dr. Yasmin, menekankan pentingnya sarapan pagi karena saat kita tidur, tubuh tidak mendapatkan asupan makanan selama beberapa jam yang serupa dengan kondisi berpuasa. Dr. Yasmin menjelaskan bahwa sarapan pagi dapat dianggap sebagai momen berbuka dari periode puasa semalam. Ini diperlukan karena kadar gula darah kita cenderung menurun saat tidur. Oleh karena itu, sarapan diperlukan untuk meningkatkan kembali kadar gula darah yang memberikan energi yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas sepanjang hari. Jadi memang biasanya banyak orang bertanya, apakah saya harus sarapan pagi? Kalau dilihat dari sisi kesehatan, sebenarnya sarapan pagi itu penting karena pada saat kita tidur itu kita tidak makan. Nah, pada saat kita tidak makan itu sama seperti berpuasa. Jadi kan kalau kita tidur dari jam 9 sampai jam 5 subuh, berarti kira-kira kita ada hampir 12 jam ya. Hampir 12 jam ya. Nah, gunanya kita sarapan pagi adalah kita seperti kalau bahasa Inggris kan ya sarapan pagi itu breakfast ya. Jadi break the fasting. Jadi kita berbuka seperti begitu. Kenapa kita harus berbuka? Karena pada saat pagi gula darah kita itu turun. Oleh karena itu kita harus makan untuk menaikkan gula darah kita. Ya mungkin yang harus diperhatikan adalah jenis makanannya sehingga pada saat beraktivitas dia tidak seperti capek, bukan capek ya. Terlalu berat kerjanya sehingga dia seperti mau tidur. Ya, jadi memang porsi kalau makan pagi harus kecil. Lebih lanjut, Dr. Yasmin menjelaskan bahwa sarapan yang hanya terdiri dari teh atau roti saja tidak cukup. Sarapan yang lengkap memerlukan kandungan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Ia menyarankan agar sarapan mencakup makanan sederhana yang memiliki 3 kandungan di atas, seperti nasi dengan telur atau roti dengan telur. Melewatkan sarapan pagi dapat mempengaruhi kinerja kognitif seperti memicu kurangnya konsentrasi saat belajar. Tak hanya itu, saat kita melewatkan sarapan, tubuh cenderung merasa lapar dan akhirnya mengonsumsi lebih banyak makanan saat makan siang ataupun malam. Hal ini dapat menyebabkan pola makan yang tidak teratur. Untuk resiko terkena penyakit itu apa? Kalau resiko terkena penyakit mungkin kita butuh waktu. Iya, karena tidak bisa langsung segera kita lihat resikonya. Tapi kalau misalnya ini mungkin menjadi pola hidup, sering tidak makan pagi atau yang sering dikumpul dengan late breakfast. Nah, ini yang harus kita lihat apa bisa pengaruhnya. Bisa saja mungkin gangguan asam lambung, bisa saja. Dr. Yasmin juga menyarankan untuk tetap menyempatkan sarapan pagi di tengah kesibukan yang padat, mengingat kesehatan adalah hal yang utama dalam kehidupan. Menurutnya, sarapan pagi tak perlu mahal, yang terpenting memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dengan sarapan pagi, kita telah mengurangi resiko kesehatan yang terabaikan. Adapun waktu yang baik untuk sarapan adalah rentang jam 6 hingga 9 pagi dan idealnya antara jam 7 hingga 8 pagi dan dapat disesuaikan dengan aktivitas. Zulkarnain, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.